Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Narib Nadria dari kelas 2E Keperawatan, mahasiswi Stikes Widya Dharma Husada Tangerang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan. Di sini saya akan membawakan satuan acara penyuluhan gizi buruk pada bayi. Sasaran ibu yang mempunyai bayi. Hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022. Jam 10 sampai jam 10.30. Tempat rumah pribadi sasaran. Stay tune. Di sini apakah ada yang sudah tahu apa itu gizi buruk pada bayi? Baik, saya akan jelaskan apa itu gizi buruk pada bayi. Gizi buruk pada bayi bisa disebabkan oleh kekurangan makronutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, atau mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Bentuk paling sering muncul terkait kondisi kurang gizi pada anak adalah kwashiorkor dan maramus. Kurang gizi dapat membuat anak mengalami gangguan pertumbuhan seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tubuh. Sejak awal kelahiran, memerhatikan segala asupan nutrisi harian merupakan salah satu hal penting untuk mencukupi kebutuhan gizi bayi. Sayangnya, asupan gizi harian bayi kadang bisa tidak sesuai dengan kebutuhannya sehingga menimbulkan masalah pada tumbuh kembang si kecil. Adapun gejala gizi buruk pada bayi. Gejala gizi buruk pada bayi melansir dari laman NHS, gejala yang tampak saat bayi kekurangan gizi yaitu 1. Pertumbuhan bayi tidak berjalan seperti yang seharusnya. Misalnya, berat badan bayi tidak kunjung bertambah. 2. Bayi mengalami perubahan perilaku, misalnya merasa gelisah dan sering rewel. 3. Mudah merasa lelah karena persediaan energi kurang optimal ketimbang bayi seusianya. 4. Kabar kurang baiknya. Selain dapat menimbulkan masalah gizi pada bayi dan kesehatan fisik yang cukup parah, kekurangan gizi ini juga beresiko mengancam nyawa si kecil. Ciri-ciri gizi buruk pada bayi. 1. Kelelahan. 2. Sifat lekas marah. 3. Sistem kekebalan tubuh yang buruk mengakibatkan kerentanan infeksi. 4. Kulit kering dan bersisik. 5. Pertumbuhan terlambat. 6. Perut kembung. 7. Waktu pemulihan yang lebih lama dari luka, infeksi, dan penyakit. 8. Masa otot berkurang. 9. Perkembangan perilaku dan intelektual yang lambat. 10. Gangguan fungsi mental dan masalah pencernaan. Masalah gizi buruk pada bayi. Status gizi bayi sejatinya sudah mulai terbentuk sejak ia berada di dalam kandungan hingga usianya genap 2 tahun. Rentang waktu tersebut juga dikenal dengan nama 1000 hari pertama kehidupan, dimulai sejak awal kehamilan atau periode emas. Selama 1000 hari pertama atau periode emas tersebut, diharapkan bayi memperoleh asupan zat gizi harian yang sepadan dengan kebutuhannya. Alasannya, karena selama 1000 hari pertama, pertumbuhan tubuh dan otak si kecil sedang berkembang dengan pesat. Asupan gizi yang cukup selama di dalam kandungan sampai usia bayi menginjak 2 tahun akan membuatnya lahir dan tumbuh dengan baik. Penyebab gizi buruk pada bayi. Kondisi tersebut bisa disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. 1. Ketidaktahuan orang tua terhadap gizi. Kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pola makan sehat dan gizi yang seimbang merupakan penyebab paling umum kurang gizi pada bayi. 2. Tingkat sosial ekonomi yang rendah. Kondisi sosial ekonomi keluarga yang kurang baik juga bisa menjadi penyebab bayi mengalami kekurangan gizi. Hal ini bisa diakali dengan mengetahui sumber-sumber makanan yang bergizi, lengkap, yang mudah ditemui. Sumber-sumber makanan ini tidak perlu mahal tetapi tetap terjaga kesehatannya. 3. Kesehatan lingkungan yang buruk. Lingkungan yang tidak bersih juga dapat menyebabkan bayi mengalami kekurangan gizi, sebab lingkungan yang kotor bisa membuat anak terserang berbagai penyakit. Hal ini dapat menyebabkan penyerapan gizi terlambat, meskipun asupan makanannya sudah baik. 4. Penderita penyakit tertentu. Selain karena makanan, bayi kurang gizi bisa juga disebabkan oleh suatu penyakit atau kondisi medis, terutama
terutama penyakit saluran pencernaan yang membuat tubuh anak sulit mencerna atau menyerap makanan. Contohnya, penyakit celiac, penyakit Crohn, dan radang usus. Selain itu, penyakit jantung bawaan dan penyakit infeksi seperti TB paru dan juga bisa menyebabkan anak mengalami kurang gizi. Pencegahan gizi buruk pada bayi. Cara mencegah bayi kurang gizi yang bisa dilakukan sejak dini adalah 1. Memenuhi nutrisi ibu menyusui. Nutrisi yang harus diperhatikan oleh ibu menyusui adalah 1. Asupan kalori selama pemberian ASI eksklusif yakni 330 kilokalori pada 6 bulan pertama dan 400 kilokalori pada 6 bulan kedua. Kedua, asupan cairan yang meningkat 800 ml per hari. 3. Memastikan ibu menyusui mendapatkan asupan vitamin D yang cukup. 4. Mendapatkan asupan yodium per hari selama menyusui yakni sekitar 250. 2. Memenuhi nutrisi bayi. Beberapa kandungan gizi yang harus diperhatikan untuk bayi guna mencegah masalah gizi bayi adalah karbohidrat. Dapat diperoleh dari ASI atau susu formula. Untuk MPASI bayi, sumber karbohidrat dapat diperoleh dari sereal, biji-bijian, hingga protein dan buah. Kedua, kebutuhan protein bayi usia 0 sampai 6 bulan adalah sekitar 12 gram dan meningkat saat usia 7 sampai 11 bulan, yakni sekitar 18 gram. Penuhi kebutuhan protein bayi dengan memberikan asupan daging, ayam, ikan, dan keju, hingga telur di menu MPASI-nya. 3. Pastikan bayi mendapatkan asupan lemak yang cukup dari ASI maupun sumber lemak lainnya, seperti aneka produk susu, daging, dan kuning telur. 4. Vitamin dan mineral. Dapat dipenuhi dengan memastikan bayi mendapatkan zat besi yang cukup. Ada pula cara pengobatan gizi buruk pada bayi. Pengobatan masalah gizi buruk pada bayi nantinya akan disesuaikan kembali dengan kondisinya. Misalnya, mengalami marasmus kwashiorkor atau marasmus kwashiorkor. Jika bayi mengalami marasmus, penanganannya bisa dilakukan dengan memberikan susu formula F75. Namun, pemberian makanan harian biasanya akan sedikit berbeda karena si kecil sebaiknya mendapatkan makanan sumber kalori meliputi gula, karbohidrat, serta lemak. Setelah itu, baru bayi boleh diberikan sumber makanan dengan kandungan protein yang tinggi, guna mencukupi kebutuhan yang kurang. Begitu pula dengan penanganan kasus marasmus kwashiorkor pada bayi yang bisa dilakukan dengan menggabungkan kedua pengobatan sebelumnya. Sekian informasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching, bye-bye. 너무 많이 들어왔네